Rezeki tak kemana, begitulah pepatah cocok bagi ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Wahyu Capawengeng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pantauan tribun-timur.com, kala kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwarar Sirait di kawasan Kumuh Matiro Tapareng, Kecamatan Tempe, Jumat, 12 September 2025, tampak kelompok ibu berpakaian gamis mendapat segepok uang. Uang itu diberikan Marwarar saat hendak memasuki lokasi acara peninjauan kawasan Kumuh. Senyum sumringah pun terpampang dari wajah mereka sambil berkata, "Terima kasih Pak Menteri." Kompa ibu-ibu itu. Jumlahnya terbilang banyak, 43 lembar pecahan Rp100.000. Ini dari Pak Menteri. Alhamdulillah, tuturnya sambil menghitung segepok uang. Rp4.300.000. Hore, serunya bersamaan. Saat ditanya, mereka bakal memanfaatkan uang tersebut sebaik-baiknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipakai beli baju baru lagi, sebutnya. Tak hanya itu, Menteri Marwarar Sirait juga menyempatkan membeli sejumlah minuman kemasan di salah satu kios milik warga setempat. Terlihat Marwarar didampingi Wakil Ketua Komisi VDPR RI, Andi Iwan Aras membagikan belanjaannya kepada anak-anak di sekitar. "Terima kasih Pak Menteri," ucap seorang anak yang mendapat susu ultra rasa strawberry. Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwarar Sirait, tinjau kondisi rumah warga di kawasan Kumuh Matiro Tapareng, Kelurahan Wiring Palenae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Jumat, 12 September 2025. Kunjungan kerja Menteri Kelahiran Medan Sumatera Utara itu tampak didampingi Wakil Ketua Komisi VDPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, Dirut PT Sarana Multigria Finansial, SMF, Ananta Wiyogo dan Dirut PT Permodalan Nasional Madani, PNM, Arif Mulyadi. Turut didampingi Bupati Wajo, Andi Rosman dan unsur Forkopimda setempat. Kalau yang kosan, tidak kelihatan. Bulan apa? Lah, ya sekitar bulan. Tahun juga. Tidak terlalu pengaruh. Yang kami lakukan kedua pembinaan yang dilakukan mengenai bantuan bantuan sosial lalu kami saudara kesini Pak. Ya, baik. Ibu, namanya siapa? Suryani. Ibu Suryani. Ibu, usahanya apa? Makanan kue. Jual makanan kue. Ya, sambal nasi kuning. Nasi kuning. Wah, banyak ya? Ikan. Ikan. Sudah lama? Bulan karena dulu di kantin sekolah Kak. Sekarang jualannya di Depan rumah. Depan rumah. Coba yang di depan rumah tuh. Yang depan rumah, di rumah katakan coba yang jualan di rumah mana? Coba yang jualan di rumah. Tuh.
Yang punya rumah siapa? Ibu. Ibu sama siapa tinggal sini? Ada berapa orang? Dia merupakan simbol semangat dalam melawan rentenir. Wajo ini menjadi contoh bagi Indonesia. Karena kita tahu bersama hari ini banyak program ya. Di Wajo ini banyak program negara hadir di sini. Ya. Salah satunya yang gigih anggota DPR memperjuangkan adalah Bapak Wakil Ketua Komisi 5 Pak Iwan. Ya. Anggota DPR ini dari fraksi Gerindra. Beliau banyak sekali bersuara untuk memperjuangkan daerah pemilihannya. Ya, saya datang ke sini melihat ya, dan saya bangga sekali. Pak Bupati juga sangat peduli, ya, sangat luar biasa. Pak Iwan juga di Komisi 5 sangat memperjuangkan daerah pemilihannya dengan hati dan profesional. Tadi sudah sampaikan Pak Iwan, Presiden Prabowo itu sangat peduli kepada rakyat kecil. Ada 26 juta rakyat yang rumahnya tidak layak huni. Tahun ini program renovasi rumah yang tidak layak huni itu BSPS 45.000, sekitar 45.000 ya Pak? 45.000. Tahun depan ada 400.000. Jadi luar biasa peningkatannya. Terima kasih dukungannya Pak Iwan dan teman-teman Komisi 5. Kita akan gunakan itu dengan sebaik-baiknya dari APBN, kemudian ada dari SMF dan PNM. Tadi saya diskusi sama Pak Iwan, ada ide cerdas dari Pak Iwan bagaimana mensinergikan antara rumah yang direnovasi, dibuat menjadi layak huni dan layak huni, kemudian PNM, karena PNM rata-rata ibunya tadi berusaha di rumahnya, ya, dan kredit macetnya rendah sekali, gitu ya, dan meminjamnya juga dibuat mudah, murah, cepat, supaya tidak perlu lagi ke rentenir. Karena SMF ini dan PNM ini buat terobosan yang luar biasa, mudah, murah, cepat. Inilah yang dimaksud Pak Prabowo waktu dia menyampaikan pidato Koperasi Merah Putih diluncurkan, bahwa negara ini harus hadir di desa-desa dan daerah-daerah supaya tidak bisa rakyat ini diberikan kesempatan hanya ke rentenir berkembang, justru negara hadir, dan ini sudah dibuktikan oleh PNM dan SMF dengan karya nyata. Nanti Pak Iwan akan sampaikan dalam diskusikan dalam rapat-rapat kita di Komisi 5, kita baru mau menentukan anggarannya hari Senin ya. Hari Senin ya. Saya pikir beruntunglah Wajo itu ada Pak Iwan ya, yang selalu menyuarakan aspirasi masyarakat. Semua kita akan bicarakan terbuka. Di Komisi 5 itu kita betul-betul terbuka dan sinergi yang baik ya. Semua dibicarakan program-program karena semua anggota DPR punya daerah pemilihan. Memang betul bahwa untuk mengakomodir semua kebutuhan BSPS itu tentunya tidak mungkin dalam satu kali mengerjakan ya. Untuk tahun ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, kita mengalokasikan untuk Kabupaten Wajo itu sebesar 371. Kalau secara persentase dari total jumlah yang ada 45.000, kira-kira 300 besar, saya kira sudah cukup besar untuk ukuran kabupaten. Ke depan insya Allah Pak Menteri sudah memprogramkan 400.000 beda rumah ini untuk SPS ini. Tentu pengalokasian untuk Kabupaten Wajo nanti kita akan lebih tingkatkan lagi, jauh lebih besar dibandingkan dari yang kemarin. Mungkin bisa 10 kali lipat karena kenaikannya juga lebih dari itu. Apa? Oh, kita bicarakan, kita diskusikan semua ya. Kita bicarakan terbuka ya. Semua pembicaraan soal anggaran terbuka ya. Oke, bayarnya tiap minggu atau tiap minggu? Bayar berapa? 202.000. Cara bayarnya bagaimana? Bayar ke kelompok? Oke. Pernah macet? Pernah macet? Tidak pernah. Sudah berapa lama? 3 tahun tidak pernah macet. Usahanya apa? Oh, tidak pernah macet 3 tahun. Suami kerja? Oke. Sini semuanya perempuan-perempuan hebat ya. Wah, ya. Dari kantor ini ya? Kok beli susu? Saya beli susu.
Berapa nak kasih gitu Bu? Berapa nak kasih? Berapa nak kasih gitu? Jadi mau diapakan itu Bu? Ibu mau menjadi Stalin Bu ya? Oke Bu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.